Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Rosyana Fadila Rahab dengan nomor induk mahasiswa 171025-2016 akan mempresentasikan tugas bioteknologi perlindungan tanaman yang diampu oleh Bapak Dr. Jungsu Wisnu SPSI dari program studi Penanganan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Untuk judul dari presentasi saya kali ini yaitu upaya peningkatan kualitas tanaman kedelai Glycine Max L. Merrill melalui pemanfaatan bioteknologi dalam mengatasi kelangkaan pangan. Ada 3 topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai tanaman kedelai itu sendiri. Kebutuhan kedelai akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini tercermin dari permintaan kedelai dalam 10 tahun terakhir yang terus meningkat, jauh melampaui produksi dari tanaman kedelai itu sendiri. Oleh karenanya, banyak upaya peningkatan produksi yang harus diupayakan melalui perluasan areal tanaman dari tanaman kedelai menurut Hasono 2008. Surya Negara pada tahun 2011 menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menjawab tantangan dari kebutuhan kedelai tersebut yaitu melalui penerapan bioteknologi yang dikembangkan melalui rekayasa genetik. Rekayasa genetika ini merupakan solusi untuk mengatasi kelangkaan pangan dengan ditemukannya teknologi tanaman transgenik atau genetically modified organism atau GMO menurut Karmana 2009. Genetically modified organisme ini merupakan suatu organisme yang DNA-nya telah dirubah secara tidak alami dan diubahnya melalui suatu teknologi sehingga gen yang dimaksud dapat ditransfer dari satu organisme ke organisme lain dan antara organisme yang berbeda spesies. Penyisipan gen atau fragmen DNA asing ke dalam suatu organisme dinamakan cloning DNA. Untuk rekayasa genetika ini ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu ekstraksi DNA-nya, kemudian cloning gen, kemudian desain gen yang akan kita rekayasa genetik, kemudian yang keempat transformasi genetik, yang kelima pemulihan tanamannya di lapangan. Proses rekayasa genetik ini pada tanaman kedelai melalui beberapa tahap. Yang pertama perlu kita ekstraksi DNA-nya atau isolasi DNA target, yang mana merupakan prosedur umum dari memisahkan dan mengumpulkan DNA untuk menganalisis rekayasa genetika ini secara forensik, bioinformatika atau komputasi. Dan kita harus juga mengetahui analisis semua asal-usul dari gen yang akan DNA yang akan kita isolasi. Prinsip dari ekstraksi DNA adalah mengeluarkan DNA dari sel. Sebagai contoh, untuk ekstraksi DNA dari tanaman kedelai dengan metode modifikasi CTAB, yaitu yang pertama yang dilakukan yaitu DNA diekstrak dari daun tanaman kedelai yang sudah merupakan tanaman kedelai transgenik dengan kode R1 dan R2 yang telah ditanam di rumah kaca. Kemudian hasil dari ekstraksi DNA ini didapatkan dengan cara menggores kurang lebih 0,5 sampai 2 gram daun yang telah disimpan dalam ruang gelap bersuhu kurang lebih 20 derajat Celcius dengan nitrogen cair sehingga penggerusan daun tersebut menjadi serbuk halus. Yang kedua, dengan serbuk daun tersebut setelah didapatkan kemudian dipindahkan dalam tabung corning dan ditambah dengan buffer ekstraksi HCl dengan pH 7,5. Kemudian setelah ditambah buffernya dicampurkan dan kemudian diseker
dan disimpan pada inkubator dengan suhu 65 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah didinginkan pada suhu ruang selama 4-6 menit, ekstraksi kemudian dilanjutkan dengan menambah 6 mili kloroform. Selanjutnya, campuran tersebut di-shaker kembali atau digoyang kembali selama 20 menit. Setelah supernatant akhir dipisahkan, campuran kemudian ditambahkan 2 ETOH dingin sebanyak 95% konsentrasinya. Setelah itu, setelah dicampur dengan merata, kemudian plate DNA yang telah didapat diambil dengan pipet Pasteur dan dipindahkan ke dalam Eppendorf 1,5 mili. Selanjutnya, endapan DNA yang telah didapat kemudian dicuci dengan alkohol 70% sebanyak 2 kali, kemudian dikeringkan menggunakan mesin evaporator. Selanjutnya, endapan DNA kemudian dilarutkan dalam 1 kali TE buffer, kemudian purifikasi DNA yang telah diperoleh tersebut ditambahkan 3 mili proteinase. Setelah itu ditambahkan NaOH dengan 2 ETOH dan dicampur secara merata. Setelah didapat plate DNA-nya, kemudian dicuci lagi menggunakan ETOH 70% dan selanjutnya dikeringkan dan dilarutkan dalam TE sebanyak 1 kali dan disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, didapatkanlah hasil bahwa setelah ekstraksi DNA dari tanaman kedelai transgenik, bahwa didapat dari urutan 1 sampai 23 sampel daun AT1 sampai ATI 23 yang merupakan tanda panah menunjukkan posisi pita DNA sampel. Selanjutnya adalah dengan metode selanjutnya tahapannya cloning, di mana teknologi cloning ini merupakan terobosan baru yang berada di bidang rekayasa genetika, dan menurut Winarno tahun 2007, cloning adalah pengembangbiakan suatu makhluk hidup yang persis sama dengan induknya tanpa melalui pembuahan. Seperti stek pada tanaman cloning merupakan rekayasa genetika yang jauh lebih rumit. Menurut Mulatno 2002 menjelaskan bahwa pada prinsipnya cloning DNA ini merupakan proses penggandaan jumlah DNA rekombinan melalui proses perkembangbiakan sel bakteri. Biasanya sel bakteri yang digunakan adalah bakteri E. coli, yang mana proses ini dilakukan dengan memasukkan DNA rekombinan ke dalam bakteri E. coli dan diikuti dengan inkubasi sel bakteri E. coli pada suhu optimal sehingga sel berkembang biak secara eksponensial. Komponen yang diperlukan untuk proses cloning DNA ini, yang pertama kita harus enzim retriksi dengan menggunakan enzim pemotong yang nanti akan membawa DNA yang akan di-cloning sebagai cloning vektor atau pembawanya. Kemudian setelah adanya cloning vektor atau pembawa, kemudian dibutuhkan juga enzim ligase yang berfungsi menyambung rantai DNA dengan enzim lain seperti alkalin fosfat, DNA polimerase, reverse transcriptase, dan polinukleotida. Untuk proses cloning DNA, yang pertama dilakukan pemotongan DNA, yang mana DNA dari organisme yang telah menjadi target dan dengan DNA yang akan membawa proses rekayasa genetik tersebut. Yang kedua, setelah dilakukan pemotongan, maka akan
disambung kembali potongan-potongan DNA tersebut dengan menggunakan enzim ligase. Setelah disambung kembali potongan-potongan DNA tersebut, kemudian ditransformasi dengan transformasi rekombinan DNA dengan vektor ditambah dengan DNA yang akan disisipkan dalam sel bakteri Escherichia coli tersebut. Kemudian setelah transformasi tersebut dilakukan seleksi untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Teknik tersebut tersedia pada bagan di mana seleksi sel rekombinan untuk mencari fragmen dalam melakukan teknik cloning tersebut. Kemudian secara acak klon-klon tersebut diambil untuk ditransfer, kemudian dilisis sehingga tersisa DNA-nya saja. Untuk selanjutnya difiksasi, kemudian DNA tersebut dicocokkan dengan DNA master plate-nya. Selanjutnya ada tahapan transformasi genetik. Transformasi genetik ini yaitu penyisipan gen atau fragmen DNA asing yang telah kita peroleh dari hasil klon tersebut. Transformasi genetik ini bisa berupa gen yang fungsional ataupun fragmen struktural, di mana transformasi genetik ini memiliki metode ada 6 metode. Yang pertama yaitu dengan transformasi menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Yang kedua menggunakan transformasi dengan biolistrik, kemudian transformasi dengan fusi protoplasma, kemudian transformasi dengan mikroinjeksi, selanjutnya menggunakan elektroporasi, dan yang terakhir dengan chemical. Ini merupakan bagan yang alur transformasi genetik dengan menggunakan Agrobacterium tumefaciens. DNA yang plasmid yang ada pada Agrobacterium digunakan untuk menyisipkan plasmid yang akan kita inginkan. DNA yang mengandung gen yang diinginkan disisipkan pada plasmid EI yang dibawa oleh Agrobacterium untuk nanti diintroduksi ke sel tumbuhan. Nanti tDNA membawa gen baru ke dalam kromosom tumbuhan sehingga tanaman tersebut memiliki sifat yang baru. Nah, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari suatu presentasi ini, yang pertama, rekayasa genetika merupakan alternatif dalam meningkatkan kualitas tanaman kedelai dengan memodifikasi susunan gen dengan material baru ke dalam tanaman kedelai. Kemudian rekayasa genetika pada tanaman kedelai mencakup beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ekstraksi DNA-nya, kemudian cloning gen, kemudian didesain gennya, kemudian transformasi genetik, dan pemulihan tanaman di lapangan, sehingga menghasilkan sifat baru pada tanaman kedelai. Transfer gen dengan kode PIN II pada tanaman kedelai telah berhasil dilakukan melalui bantuan Agrobacterium tumefaciens dengan dihasilkannya suatu tanaman dengan kode AT1 yang menunjukkan hasil PCR positif terhadap gen dengan kode PIN 22. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.